Pernah nggak sih Anda ngerasa lagi di titik paling rendah terus kepikiran gimana caranya buat bangkit lagi ya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Kita akan sama-sama menemukan rahasia kekuatan dan ketangguhan yang sebetulnya tersembunyi di dalam diri kita, berdasarkan wawasan dari sumber kita. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kayaknya kita semua pernah deh ngalamin. Momen-momen di mana tantangan hidup tuh rasanya berat banget dan kita jadi ngerasa nggak berdaya sama sekali. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasa kayak gini? Ngerasa lemah, terus tergoda buat ambil jalan pintas aja, atau ngikutin kemauan sesaat. Padahal kita tahu itu bukan yang terbaik buat kita. Nah, ini dia nih perang batinnya. Di satu sisi ada keinginan dan nafsu yang seolah-olah nawarin kepuasan instan. Tapi di sisi lain ada prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Tarik-tarikan antara keduanya ini, ya inilah yang kita hadapi setiap hari. Terus, gimana caranya menangin pertarungan ini? Apa kita harus cari bantuan dari luar? Nah, sumber kita ngasih petunjuk yang menarik banget. Kekuatan sejati itu bukan dicari, tapi ditemukan di dalam diri kita sendiri. Jadi, apa sih kekuatan sejati itu? Lupakan dulu soal otot atau kekuasaan ya. Ini tuh lebih dalam. Ini tuh kayak api di dalam diri kita yang bikin kita bilang enggak sama godaan, bisa tetap tegar waktu ada masalah, dan terus jalan maju, bahkan pas rasanya udah pengen nyerah. Dan kekuatan ini ternyata dibangun di atas 4 pilar penting. Pertama, iman, yang jadi fondasi kita. Kedua, kepercayaan diri, keyakinan kalau kita tuh mampu. Ketiga, keberanian, buat nolak hal yang salah. Dan yang terakhir, ketabahan, buat terus bangkit lagi walaupun udah jatuh berkali-kali. Tapi, gimana cara bangun pilar-pilar itu? Kadang, cara paling gampang buat ngerti itu lewat cerita kan? Yuk kita bedah 3 perumpamaan yang luar biasa yang bakal nunjukin ke kita betapa berharganya menemukan kembali sesuatu yang kita kira udah hilang selamanya. Coba bayangin, ada seorang gembala. Dia punya 100 ekor domba. Banyak kan? Tapi 1 ekor hilang. Cuma 1 dari 100. Mungkin kelihatannya sepele ya. Tapi apa yang dilakukan gembala itu? Dia tinggalin yang 99 ekor di tempat aman, cuma buat nyari 1 yang hilang itu. Dan pas ketemu, wah, senengnya bukan main. Ini nunjukin kalau setiap kita yang merasa hilang, itu sangat berharga dan patut dicari. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Sekarang ceritanya tentang seorang perempuan yang punya 10 koin perak. Mungkin ini semua tabungannya. Terus, 1 koinnya hilang. Dia nggak nyerah gitu aja loh. Dia nyalain lampu, sapu seisi rumah, nyari benar-benar teliti sampai koin itu ketemu. Dan lagi-lagi, pas ketemu, dia ngajak teman dan tetangganya buat ikut ngerayain. Ini tuh soal usaha dan ketekunan buat nemuin lagi apa yang berharga buat kita. Nah, sekarang kita sampai ke cerita yang mungkin paling ngena di hati. Ini bukan lagi soal domba atau koin. Ini soal hubungan manusia. Kisah seorang anak yang hilang dan seorang ayah yang setia menunggu. Perjalanan si anak ini, wah bener-bener naik turun. Dia minta warisannya, terus pergi foya-foya. Dia hamburin semua hartanya, sampai akhirnya dia jadi melarat. Bener-bener di titik terendah. Nah, disitulah dia sadar, dia nyesel. Dan dari penyesalan itu, dia mutusin buat pulang. Ini nih, bagian paling pentingnya. Reaksi bapaknya. Si anak masih jalan dari jauh, belum juga ngomong apa-apa, tapi bapaknya udah lihat duluan. Hatinya langsung luluh karena kasihan, dan dia lari buat meluk anaknya. Dan kata-kata sang ayah ini, wah, dalam banget. Dia nggak ngungkit-ngungkit kesalahan anaknya. Dia malah bilang, anakku ini tadinya hilang, sekarang ketemu lagi. Ini bukan soal ngehukum, tapi ngerayain sebuah kepulangan. Ini tentang pengampunan yang tanpa syarat. Oke, jadi apa hubungannya 3 cerita tadi sama kita? Semuanya itu sebenarnya adalah cerminan dan panggilan buat kita semua untuk menerapkan pelajaran berharga ini dalam hidup kita. Jadi pesan utamanya simple. Yuk kita jadi kuat dan tangguh. Mau kita ngerasa kayak domba yang hilang, koin yang jatuh, atau anak yang pergi jauh, kita itu tetap berharga. Jalan untuk kembali itu selalu ada, dan kekuatan buat ngambil langkah pertama itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan, ini buat direnungkan. Setelah dengar semua ini, kira-kira kekuatan apa sih yang sebenarnya udah ada di dalam diri Anda, tapi mungkin masih menanti untuk Anda temukan?